Shalom Jemaat Gereja Bukit Zaitun yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali mendapat kesempatan untuk beribadah secara offline atau onsite di Gereja Bukit Zaitun. Demi keamanan dan kenyamanan semua jemaat sekalian, Gereja Bukit Zaitun telah mempersiapkan dan menerapkan protokol kesehatan, di antaranya mensterilkan ruangan ibadah dengan desinfektan sebelum ibadah dimulai. Pengaturan dengan memberi jarak antar kursi minimal 1 hingga 2 meter sesuai prosedur kesehatan. Bagi setiap jemaat yang hadir, wajib selalu menggunakan masker, melalui pengecekan suhu, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang ibadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menghadiri secara onsite ibadah di Gereja Bukit Zaitun pada tanggal 2 dan 16 Mei 2021. Saudara bisa mendaftarkan diri melalui link yang akan dibagikan atau melalui PPS Saudara. Jangan lewatkan kesempatan yang indah saat kita bisa kembali bersekutu dan beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lain. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Minggu pagi tanggal 2 Mei 2021, ibadah dilakukan secara online dan offline. Dimulai pukul 6.30. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut secara offline, diberi batas usia 15 sampai 65 tahun. Silakan mendaftar terlebih dahulu melalui link yang akan dibagikan oleh PS masing-masing. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut, atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami mengimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau lihat satu topik, yaitu tentang pencuri mahkota. Kita baca dulu ayat pokok kita di dalam Wahyu 3 ayat 11. Lihat, aku datang segera. Peganglah erat-erat apa yang engkau miliki, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Secara jasmani, tentu tidak ada orang yang mau kalau hak miliknya, sesuatu yang dia miliki diambil, dirampas oleh orang lain. Apalagi kalau itu mahkota. Ini satu barang yang berharga. Untuk mendapatkannya tidak mudah, harus dengan perjuangan yang keras, usaha yang keras. Anak kecil aja mengerti, coba ambil mahkotanya. Pasti menangis dia, dipertahankan dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuannya. Tapi ini secara jasmani. Secara rohani ternyata ada beberapa orang yang malas mempertahankan mahkotanya. Sampai Tuhan terpaksa mengingatkan 2 kali. Tidak hanya dalam Wahyu 3 ayat 11 yang tadi kita sudah baca. Juga dalam Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang engkau miliki, peganglah erat-erat sampai aku datang. Tuhan ingatkan supaya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, kita pegang erat-erat, jaga baik-baik, kita kerjakan sungguh-sungguh sampai Tuhan datang. Kenapa ya? Kok apa yang kita miliki itu dihubungkan dengan mahkota? Karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kalau itu kita mau pegang sungguh-sungguh, kerjakan dengan baik-baik, maka itu akan berubah jadi mahkota. Semua itu akan menghasilkan mahkota untuk kekal selama-lamanya. Asik kan ya? Kalau gitu apa sih sesuatu itu? Ada bermacam-macam. Misalnya, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita hidup di zaman modern, kelihatannya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ternyata di berbagai belahan bumi tetap ada banyak usaha untuk melunturkan iman percaya kita. Merongrong, bahkan menghapuskan iman percaya itu. Oleh karena itu Tuhan ingatkan sekali lagi, pegang baik-baik, kerjakan sungguh-sungguh keselamatanmu. Tidak hanya iman percaya, keselamatan jiwa kita, juga hidup baru yang kita dapatkan melalui kelahiran baru. Juga rencana-rencana Tuhan untuk setiap pribadi kita, kesucian hidup, pimpinan, kuasa, pengurapan dari Roh Kudus, juga buah-buah roh, karunia-karunia roh, jabatan-jabatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Juga pembukaan rahasia-rahasia firman Tuhan yang sudah kita terima. Damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, juga salib yang kita pikul. Penyangkalan diri, itu semua akan berubah jadi mahkota. Ketaatan, kesetiaan, dan semua sifat-sifat ilahi lainnya. Juga semua talenta, kemampuan, kelebihan yang kita miliki. Juga beban tugas, pelayanan, jiwa-jiwa yang kita layani. Dan masih banyak jenis-jenis lain, perkara-perkara yang dari atas, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau ini kita pegang baik-baik, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka semua ini akan berubah jadi mahkota kekal untuk kita kelak. Selanjutnya kita mau melihat, kenapa sih kok Tuhan itu menyuruh, bahkan memerintahkan supaya kita memegang erat-erat semua itu? Yang pertama, karena memang ternyata ada orang yang tidak mau pegang erat-erat. Mungkin dia pegang ya asal-asalan aja. Kalau tidak sengaja jatuh, ya sudahlah apa katanya. Atau mungkin dia berpikir, daripada ngerepotin dilepasin aja deh. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena orang-orang ini tidak mengerti betapa berharganya apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dianggap, bukan barang berharga. Karena itu dihinakan, disepelekan, disia-siakan. Pasti beda sikapnya. Seandainya sesuatu yang dia pegang itu, dia hargai sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Misalnya, kalau pegang handphone keluaran terbaru, wah
berharga ini dipegang erat-erat, sungguh-sungguh tidak akan dibiarkan jatuh. Selain itu juga mungkin karena dianggap kurang menarik. Ada sesuatu lain yang kelihatannya lebih menarik. Pernah dengar cerita anak kecil yang kena tipu? Dia tukarkan perhiasan emasnya, mungkin gelang, anting-antingnya dengan permen. Dia dalam pemandangan anak kecil ini, permen yang begitu banyak, satu genggam penuh berwarna-warni, itu kelihatan lebih menarik daripada anting-anting kecil yang gak bisa apa-apa, cuma bisa nempel di telinganya. Oleh karena itu dia tukarkan dengan sesuatu yang lebih menarik. Demikian juga secara rohani. Beberapa banyak orang menukarkan apa yang sudah dia punya dari Tuhan itu dengan berbagai permen murahan yang ditawarkan, diiming-imingkan oleh iblis dan dunia ini. Yang kedua, kenapa sih kok Tuhan menyuruh kita supaya memegang erat-erat? Karena kalau tidak dipegang erat-erat, masih bisa hilang. Dalam sikon yang begini sulit, semakin lama semakin berat. Berbagai macam tekanan, tantangan, juga godaan rayuan yang kelihatannya manis, itu datang menggoncangkan umat Tuhan. Itu jadi satu ujian. Kalau tidak dipegang erat-erat dengan pengertian, masih bisa hilang. Selama masih hidup, masih bisa berubah. Sampai Tuhan mengingatkan, awas, jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kalau sampai lepas, hilang, diambil orang lain, itu jelas satu kerugian besar untuk kita sendiri. Yang ketiga, karena sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan ini tidak terlalu sulit untuk kita kerjakan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, peganglah erat-erat apa yang engkau miliki. Jadi yang Tuhan suruh supaya dipegang erat-erat ini bukan miliknya orang lain yang masih harus kita rebut. Bukan. Tapi sesuatu yang sudah kita miliki. Yang sudah ada di dalam tangan kita. Sudah jadi hak milik kita sendiri. Ini yang Tuhan suruh pegang erat-erat. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, itu bukan tanpa sebab. Bukan asal-asalan sembarang aja, sama sekali bukan. Tapi karena ada satu tujuan tertentu, ada satu rencana Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hal itu kepada kita. Allah di dalam kemahatauannya, di dalam kemahakuasaannya, punya satu rencana global untuk semua manusia di seluruh dunia. Tidak hanya rencana global, tapi Tuhan punya rencana yang lebih spesifik. Rencana lokal untuk satu wilayah demi wilayah. Misalnya untuk satu benua. Lebih spesifik lagi, satu negara, satu kota, satu komunitas. Turun lagi lebih sempit lagi, satu keluarga. Bahkan untuk pribadi demi pribadi. Allah sudah menyiapkan satu rencana yang tentu, yang pasti. Demikian juga dalam segi waktu. Mulai dari permulaan zaman sampai ke akhir zaman. Bahkan sampai dalam kekekalan. Tuhan sudah punya satu rencana yang tertentu. Juga satu rencana untuk satu jangka waktu tertentu. Periode demi periode. Tuhan punya satu rencana yang tertentu. Dan untuk setiap rencana itu, Tuhan menurunkan orang-orang yang tertentu juga. Untuk apa? Untuk melakukan rencana Tuhan itu. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan dapat mengeluarkan buah. Tuhan yang menetapkan kita untuk setiap tugas sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau ada satu bayi lahir, itu tidak sembarangan. Tuhan tahu dengan tepat manusia siapa yang akan diturunkan? Lewat ayah siapa, ibu siapa? Kapan dia akan diturunkan, pada tahun berapa? Di lokasi mana, di kota apa, di negara apa? Dalam sikon yang bagaimana? Tuhan sudah tahu dengan pasti, dengan tepat. Jadi sebagaimana kita ada sekarang ini. Mungkin di satu lokasi, di satu kota.
pada satu waktu tertentu, kita yang ada sekarang pada zaman COVID, bukan zamannya penjajahan Belanda dulu, itu bukan kebetulan. Juga di mana kita berada dalam lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, pekerjaan gereja, dan lain sebagainya, bukan kebetulan. Juga di mana posisi kita, mungkin jabatan, segala kelebihan, kekurangan kita, itu sudah dalam pengaturan, perhitungan yang tepat dari Tuhan. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Untuk apa? Untuk mengerjakan rencana Allah yang tertentu. Meskipun kelihatannya ada perbedaan talenta. Seperti yang diceritakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-15, ada hamba yang dapat 5 talenta. Ada juga hamba yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Kalau kita lihat hamba yang B yang kita sorotin, si B ini dia cuma dapat 2 talenta. Lebih sedikit daripada si A yang dapat 5 talenta. Tidak sampai setengahnya, cuma 40%. Tapi kita lihat si B ini. Dia pegang erat-erat apa yang sudah tuannya percayakan kepada dia. Dan dia kerjakan sungguh-sungguh. Dari 2 talenta itu, dia menghasilkan laba 2 talenta lagi. Jadi dia mendapat keuntungan 100%. Sampai Tuhan itu begitu puas. Dia bilang, baik sekali perbuatanmu hambaku. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Jadi kita lihat, meskipun kelihatannya kenapa sih kok cuma 2. Yang orang lain bisa ini, bisa itu. Punya banyak kemampuan. Saya kok cuma bisanya sedikit. Kelihatannya cuma 2 talenta. Tapi Tuhan itu tahu dengan tepat. Seberapa kemampuan setiap orang. Seberapa banyak yang kita butuhkan untuk mengerjakan rencana-rencana yang sudah Tuhan tetapkan di depan kita. Dan itu cukup. Talenta yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita itu cukup untuk mengerjakan semua beban tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu bisa mengerjakan 1 mahkota yang penuh. Bukan mahkota yang 1/4 atau cuma setengah, tidak, penuh. Bagaimana kalau orang yang tidak mau mengerjakan? Meskipun Roh Kudus sudah mengingatkan berkali-kali. Tuhan sudah mendorong dengan berbagai cara. Kalau orang itu tetap tidak mau memegang erat-erat. Tidak mau mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Maka Matius 21 ayat 43 mengatakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang dapat menghasilkan buah daripadanya. Terpaksa diambil dari Tuhan, diambil dari orang itu oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain yang mau mengerjakannya. Mengapa? Karena rencana Allah pasti tetap berjalan. Tuhan akan pakai orang lain yang mau untuk menggantikan. Meskipun itu berarti satu kerugian yang sangat-sangat besar buat orang itu sendiri. Selanjutnya kita lihat, kenapa sih kok Tuhan suruh pegang erat-erat? Ada yang punya gift voucher belanja? Apa dibuang-buang? Tentu tidak. Mungkin disimpan, dimasukkan dalam dompet baik-baik. Kenapa? Karena kertas kecil ini kalau dipakai sesuai dengan syarat ketentuannya, dia bisa berubah jadi beras, bisa jadi tas, bisa jadi sepatu, bisa jadi lemari plastik, bisa jadi segala macam yang ada di toko itu yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Demikian juga semua yang kita punyai, kita miliki, kalau ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita pegang erat-erat, satu kali nanti ini akan berubah. Jadi mahkota kemuliaan untuk kekal selama-lamanya. Semua ini akan menghasilkan pahala untuk kita. Seperti yang Lukas 19 ayat 17 katakan. Hamba itu yang memiliki 10 mina, dia diberi kekuasaan atas 10 kota. Hamba yang menghasilkan 5 mina, dia diberi kekuasaan atas 5 kota juga. Tuhan yang begitu baik sudah menyediakan bagi kita begitu banyak voucher rohani. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik
yang sudah disiapkan Allah sebelumnya supaya kita menjalaninya. Tuhan sudah siapkan begitu banyak untuk masing-masing kita. Tinggal kita mau mengerjakannya atau tidak. Yang kelima, kenapa Tuhan suruh kita pegang erat-erat? Karena Tuhan punya satu hukum, satu peraturan. Matius 13 ayat 12 mengatakan, karena barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, dan ia akan mempunyainya dengan berlimpah. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apa saja yang ada padanya. Jadi ini peraturan Tuhan. Percaya atau tidak percaya, pasti akan Tuhan jalankan. Tuhan sudah beritahukan dalam begitu banyak ayat. Orang yang sudah punya dan dia pegang baik-baik, pelihara sungguh-sungguh, itu akan ditambahi lagi oleh Tuhan. Sehingga makin lama makin banyak, sehingga berlimpah-limpah. Sebaliknya seperti si B ini, dia tidak punya. Karena memang tidak mau memegang baik-baik. Karena itu, apa saja yang masih tersisa padanya, itu akan dirampas. Diambil daripadanya dan diberikan kepada orang lain yang sudah punya. Ini peraturan Tuhan. Selanjutnya kenapa kok kita harus pegang baik-baik? Karena ada iblis yang iri. Iblis itu dia melihat, mengamati sejak permulaan zaman. Dan dia lihat ada satu rencana yang maha murah yang Tuhan siapkan untuk anak-anaknya. Dan itu membuat si iblis jadi begitu iri. Dia ingin merebut segala kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dia akan pakai segala macam trik cara untuk merampas mahkota itu dari anak-anak Tuhan. Iblis ini adalah satu ancaman yang serius, benar-benar berbahaya. Tapi seringkali tidak disadari oleh manusia. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat keberadaan iblis, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tapi sebaliknya, iblis bisa melihat, bisa mendengar apapun yang manusia kerjakan. Meskipun dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Oleh karena itu, kalau hari ini satu kali lagi Tuhan memperingatkan kepada kita, ayo kita waspada baik-baik. Kita amankan mahkota kita. Jangan sampai direbut oleh iblis dan semua anak buahnya, antek-antek perpanjangan tangan dari iblis ini. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Beberapa orang yang tidak mau pegang erat-erat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Yang pertama, dalam Kejadian 6 ayat 8 sampai 9, kita diperkenalkan dengan Nuh. Satu orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh satu orang yang benar, dapat rekomendasi dari Tuhan, satu orang yang tidak bercela. Bahkan King James mengatakan perfect, jadi betul-betul sempurna di antara orang generasinya. Emangnya bagaimana sih orang-orang segenerasi Nuh itu? Kejadian 6 ayat 5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Jadi kita lihat orang-orang dalam generasi Nuh itu semua pikiran hatinya, niat hati, kehendak, keinginannya itu semata-mata jahat. Tidak ada yang baik sama sekali sampai Tuhan menyesal. Biasanya karena masih ada sisa-sisa kemuliaan Tuhan. Orang itu mengerti mana yang dosa, mana yang suci, mana yang baik, mana yang benar. Kalau berbuat dosa masih malu, masih sungkan, takut, segan. Oleh karena itu disembunyiin, ditutup-tutupi supaya kelihatan baik dari luar. Tapi sudah tidak demikian keadaan generasi Nuh ini. Mereka berbuat dosa dengan terang-terangan, tanpa malu-malu, tanpa ditutup-tutupin lagi. Sampai Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 mengatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lihat, semua manusia. Tidak hanya sedikit orang, segelintir orang, tidak. Semua manusia yang ada di bumi. Memang dosa itu sangat mudah menular. Jauh lebih menular daripada virus.
Apalagi kalau ada orang yang mau diajak bersama-sama melakukan satu dosa. Kalau ada temannya dalam berbuat dosa, sama-sama berbuat dosa, orang-orang ini jadi makin berani, makin nekat berbuat dosa yang lebih keji-keji. Saling menguatkan di dalam dosa. Karena itu, dosa meningkat dengan sangat cepat. Makin lama makin tinggi sampai melebihi batas. Meskipun sebenarnya Tuhan sudah menunggu-nunggu pertobatan mereka. Tuhan sudah berusaha supaya orang-orang ini bertobat. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 20, ketika pada zaman Nuh, dengan sabar Allah menantikan mereka. Kurang lebih 120 tahun Nuh membangun bahtera itu. Nuh sudah terus berkhotbah, memberitakan kebenaran Allah, mengajak orang-orang itu untuk bertobat supaya tidak dibinasakan oleh hukuman Allah. Tapi rupanya Nuh tidak berhasil. Mereka terus dalam segala macam dosa dan kejahatannya. Jadi kalau kita lihat sikon Nuh saat itu, betul-betul seperti satu titik cahaya yang menyala di dalam kegelapan yang begitu pekat. Cuma sedikit sekali cahaya kecil. Tapi di tengah-tengah kegelapan dosa yang begitu pekat, Nuh dan keluarganya tetap memegang erat-erat kebenarannya, kesuciannya, imannya di hadapan Tuhan. Dan kita tahu selanjutnya bagaimana air bah yang dahsyat itu membinasakan seluruh yang hidup di permukaan bumi ini. Begitu mengerikan. Setelah Nuh keluar dari bahtera, seluruh dunia habis. Hanya mereka berdelapan. Kosong, hanya mereka sekeluarga. Dan seluruh dunia jadi milik Nuh. Mungkin Nuh mulai bertani, menanam gandum untuk makan mereka sehari-hari. Tapi ada satu yang Tuhan catat di dalam Kejadian 9 ayat 20. Nuh, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kalau di sini dikatakan kebun, tentu tidak isinya cuma 1 atau 2 pohon anggur aja. Pasti lebih, mungkin belasan, mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan. Karena seluruh bumi milik Nuh. Tidak ada orang lain yang memiliki. Nuh bebas mau tanam berapa aja. Nuh ini rupanya setelah keluar dari bahtera, dia jadi begitu suka akan anggur. Dia tanam. Oh kurang ternyata. Harus berbagi dengan istri, dengan anak, dengan menantu. Tanam lagi, minum lagi, tanam lagi, minum lagi. Sampai akhirnya Kejadian 9 ayat 21 mencatat. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Nuh mabuk dan sampai telanjang. Kita tahu telanjang ini cerita tentang jatuh di dalam dosa. Sama seperti Adam dan Hawa pada waktu mereka berdosa. Mereka telanjang di hadapan Allah. Sampai Tuhan mengorbankan satu binatang untuk diambil kulitnya demi menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Demikian juga Nuh jatuh dalam dosa sampai telanjang. Padahal dia sudah begitu indah sebelumnya. Celaka itu tidak berhenti sampai di situ aja. Gara-gara Nuh mabuk dan telanjang. Ham yang melihat ketelanjangan ayahnya menceritakan kepada saudara-saudaranya di luar. Dan kutuk itu jatuh ke atas Kanaan sampai 3 kali. Kalau kita lihat kenapa sampai Nuh bisa begini. Padahal dia sudah begitu indah, sekian lama berjalan dengan Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang luar biasa dengan Tuhan. Kenapa dia jatuh dalam dosa mabuk? Tidak ada lagi cerita tentang Nuh. 350 tahun sampai akhirnya Nuh meninggal pada umur 950 tahun. Kenapa sampai bisa terjadi hal ini? Kalau kita lihat, ketika sikon berubah, sikap Nuh juga berubah. Kalau dulu di tengah-tengah ancaman serangan arus dosa yang begitu lebat, begitu dahsyat, Nuh sungguh-sungguh pegang kebenarannya, sungguh-sungguh pegang kesuciannya. Sehingga dia bisa tetap benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya apa yang kelihatan dari luar dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Tapi sampai dalam hati dan dalam pikirannya suci di hadapan Allah. Yesaya 14 ayat 14 mengatakan, Nuh menyelamatkan nyawanya karena kebenarannya. Itu dulu. Tapi ketika dia sudah keluar dari bahtera, sikon berubah 180 derajat. Tidak ada lagi orang-orang jahat yang mengancam, mengintimidasi dia. Tidak ada lagi godaan serangan dari dosa.
Yang ada cuma keluarga mereka, aman, tentram. Kelihatannya semua situasi terkendali. Nuh yang mengatur semua. Nuh mulai lengah. Nuh mulai lengah. Dia mulai kendor doanya. Kalau dulu mungkin dia berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan lindungi saya, Tuhan tolong keluarga saya. Tapi sekarang dalam zona nyaman, Nuh mulai lengah, kendur doanya, kendur hubungannya dengan Tuhan, kendur pegangannya. Sehingga kebenaran itu mulai terlepas, jatuh. Makan, minum anggur, tanam lagi. Menikmati anggur lagi, tanam lagi. Terus menerus sampai makin lama makin banyak. Anggur ini cerita tentang kesukaan yang dunia ini tawarkan. Apa Roh Kudus tidak mengingatkan? Apa Tuhan tidak mencegah Nuh? Pasti sudah. Kalau orang jahat aja ditunggu 120 tahun oleh Tuhan. Apalagi ini Nuh, satu orang yang sangat berkenan di hadapan Allah. Tidak bercela di hadapan Allah. Tapi kenapa kok Nuh akhirnya mabuk sampai telanjang dan telanjangnya begitu parah? Karena Nuh sudah mabuk dengan anggur lama. Anggur dunia ini meskipun kelihatannya manis, sedap, memikat. Ulangan 32 ayat 32 sampai 33 mengatakan itu adalah racun ular. Racun yang membinasakan. Lukas 5:39 mengatakan kalau satu orang sudah terus minum anggur lama, dipuaskan oleh anggur lama, dia tidak akan ingin lagi akan anggur baru. Anggur yang Tuhan sediakan untuk dia. Karena itu Nuh mabuk. Ada orang bertanya, jangan-jangan Nuh ini tidak mengerti kalau anggur itu bisa membuat mabuk. Kalau kita ambil, minum air perasan dari anggur yang alami, jus anggur yang murni, meskipun pada kulit buah anggur itu ada sedikit kandungan ragi, tapi tidak bisa membuat orang mabuk. Apalagi mabuknya parah sampai seperti Nuh tadi, tidak sadar kalau dia sudah telanjang. Pasti Nuh tidak mau mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa kok anggur ini bisa jadi mabuk? Karena pada anggur itu ditambahkan ragi dari luar. Tambahan-tambahan ragi ini akan membuat proses biokimia sehingga timbul alkohol dan CO2. Karbon dioksida dilepaskan, tinggal alkoholnya. Jadi minuman yang beralkohol, air anggur yang beralkohol ini yang biasa kita sebut wine, ini yang membuat orang jadi mabuk. Ragi ini adalah gambaran dari dosa. Pengaruh-pengaruh pengajaran yang salah. Ragi orang Parisi dan orang Saduki. Karena itu Tuhan berkali-kali mengingatkan umat Tuhan, jangan minum anggur. Ya, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Imam besar Harun mempunyai 4 anak. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Urutan penulisan nama-nama ini biasanya menunjukkan urutan kelahiran mereka. Ada dalam beberapa banyak ayat. Jadi kalau kita lihat, Nadab adalah anak sulung daripada si Harun. Pada waktu Harun dilantik menjadi imam besar, 4 anak ini juga dilantik jadi imam-imam. Karena sebagai anak sulung seharusnya Nadab ini yang menggantikan posisi ayahnya Harun ketika Harun sudah mati. Nadab yang seharusnya menjadi imam besar kedua. Kita lihat Tuhan sudah memberikan kesempatan yang lebih banyak, hak yang lebih banyak untuk Nadab dan Abihu. Bahkan dalam beberapa ayat cuma disebutkan Nadab dan Abihu. Mereka mendapat kesempatan pelayanan yang lebih banyak daripada adiknya Eleazar dan Itamar. Tapi bagaimana sikap Nadab dan Abihu? Imamat 10 ayat 1 menyatakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ternyata Nadab dan Abihu ini, dia tidak menaati perintah Tuhan. Dia ambil api yang asing, yang bukan Tuhan perintahkan, sehingga Tuhan marah dan bertindak tegas. Keluar api dari hadirat Allah, membakar, menghanguskan mereka berdua, sehingga mati.
Padahal dengan posisi dia sebagai imam, seharusnya imam-imam ini yang menegakkan hukum-hukum Allah. Imam-imam ini yang menjunjung tinggi, menjalankan peraturan-peraturan dari Allah. Misalnya kalau ada umat Israel datang mau bawa persembahan kepada Tuhan. Mungkin dia bawa korban, binatang korban. Dan binatang korban itu cacat, mungkin pincang. Maka imam-imam inilah yang harus menunjukkan kesalahan itu. Imam-imam inilah yang harus membimbing, memberitahu umat Tuhan itu. Sampai dia mengerti dan membawa korban yang benar di hadapan Tuhan. Ini tugas mereka. Tapi ternyata kita lihat. Mereka dengan sengaja justru meremehkan. Menghinakan peraturan Tuhan. Menghinakan kekudusan Allah. Mungkin mereka pikir, alah, Papa Harun tidak kelihatan kok kalau kita ambil api yang lain. Musa juga enggak tahu kok kalau kita pakai api yang asing. Mereka lupa. Ada 2 mata di surga yang terus mengawati apa yang kita lakukan. Dan Tuhan marah. Menjatuhkan hukuman yang berat kepada mereka. Padahal sebenarnya kalau kita lihat. Nadab dan Abihu ini sudah Tuhan pilih. Tuhan beri jabatan yang begitu mulia. Dari antara sekian juta orang Israel, Tuhan pilih mereka. Tapi karena mereka tidak tahu menghormati peraturan Tuhan. Tidak tahu menjunjung tinggi, pegang benar-benar apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Maka jabatan itu diambil dari mereka dan diberikan kepada orang lain. Tidak hanya jabatan, tapi juga mahkota, kemuliaan itu diambil dari mereka. Bahkan keselamatan itu hilang dari mereka. Beda dengan Eleazar dan Itamar. Alkitab mencatat Eleazar dia menjalankan benar-benar baik-baik jabatan imam besar yang dia dapatkan dari Tuhan. Eleazar ini mendampingi sebagai imam besar, mendampingi Musa, juga mendampingi Yusak. Bahkan juga si Itamar sebagai imam, dia pegang baik-baik jabatannya. Dia melakukan tugasnya antara lain memimpin Bani Merari dan Gerson dalam pembangunan bait Allah bahkan sampai selanjutnya. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Dalam pelayanan Paulus dibantu oleh beberapa banyak orang. Antara lain adalah Epafras, Markus, Aristarkus, Dermas, dan Lukas. Kalau dalam Filemon 1 ayat 23-24 ini, Paulus menyebutkan bahwa Demas adalah teman sekerjaku. Pasti pada awalnya pelayanan Demas ini cukup berarti bagi Paulus. Memang pada waktu Paulus dia dipenjarakan pertama kalinya di Roma, si Demas ini membantu Paulus. Tapi pada saat Paulus dipenjarakan kedua kalinya di Roma, Demas sudah tidak ada lagi. Dengan sedih, si Paulus ini dia menceritakan dalam 2 Timotius 4 ayat 10-11. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi rupanya ini penyebabnya. Demas sudah jatuh cinta kepada kota Tesalonika. Jatuh cinta pada dunia ini. Rupanya tidak zaman ini saja. Tidak zaman sekarang, zamannya internet, media sosial, online dan lain sebagainya. Semua keindahan dunia, kesukaan dunia itu dipamerkan. Ternyata sejak zamannya Demas dahulu juga seperti ini. Dan rupanya Demas dia sudah terpikat oleh keindahan dunia. Dia begitu mencintai sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Oleh karena itu dia lepaskan pelayanan yang Tuhan berikan kepada dia. Kesempatan melayani bersama dengan Paulus, Markus, Lukas, dan hamba-hamba Tuhan yang indah-indah lainnya. Itu dia lepaskan. Supaya dia bisa menggapai mimpi-mimpinya. Menggapai segala kesukaan, keindahan yang dunia iming-imingkan itu. Kemudian dia berangkat, pergi ke Tesalonika. Mengapa sampai seperti ini? Si Demas dia coba bisa melihat betapa beratnya salib yang Paulus pikul. Betapa banyaknya sengsara penderitaan yang harus Paulus jalani. Mungkin sebagai rekan seiman, rekan sekerja, Demas, Markus, Lukas ini juga kena sedikit-sedikit kecipratan segala penderitaan Paulus. Dan karena itu dia tidak tahan.
Dia tidak bisa melihat bahwa segala salib, segala penderitaan itu satu kali kelak akan dirubah menjadi mahkota. Oleh karena itu dia lepaskan salibnya. Dia lepaskan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada dia. Sayang sekali. Pahala, kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan untuk si Demas ini akhirnya diambil kembali. Seandainya Demas dia mau tetap pegang erat-erat kesempatan pelayanan yang dia terima dari Tuhan. Mungkin saja dia bisa jadi sama indahnya seperti Markus, Lukas. Bahkan jadi sama indahnya seperti Paulus, gurunya sendiri. Tapi si Demas, dia sudah mencintai dunia ini. Ini Tuhan tuliskan, biar jadi satu peringatan buat kita. Karena di akhir zaman ini, iblis bekerja makin dahsyat, makin intensif, makin agresif. Seringkali melalui handphone yang ada hampir di semua tangan kita zaman sekarang ini. Iblis terus mengiming-imingkan segala keindahan dunia, segala kesukaan dosa. Sehingga tanpa disadari ada beberapa umat Tuhan yang sudah begitu jatuh cinta kepada dunia ini. Seperti si Demas, sehingga dia meninggalkan kasihnya akan Bapa. Oleh karena itu, biar contoh-contoh ini jadi satu pelajaran buat kita. Jangan sampai kita meniru, terjebak di dalam segala keindahan yang dunia ini tawarkan. Selanjutnya kita mau lihat beberapa contoh orang yang pegang baik-baik dan melakukan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Yang pertama Nehemia. Pada waktu Nehemia berada di di Puri Susan, ini tempat yang biasa dipakai sebagai istana dari raja-raja Persia, datang Hanani. Hanani menceritakan kondisi kota Yerusalem yang sudah hancur tembok-temboknya. Pintu gerbangnya habis terbakar. Dan bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di sana, semua dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mendengar itu, Nehemia menjadi sangat sedih sampai dia menangis. Sampai akhirnya Raja Artasasta melihat mimik sedih dari si Nehemia. Dia tanya, kenapa kamu kok sedih? Apa yang kamu inginkan? Dan Nehemia dia mengutarakan, utuslah aku ke Yerusalem. Aku ingin membangunkan kembali Yerusalem. Dan Nehemia diizinkan berangkat ke Yerusalem. Mungkin dengan akal pikiran orang pikir, ngapain sih Nehemia ini? Kok cari masalah, pergi ke Yerusalem, membangunkan Yerusalem yang sudah hancur lebur seperti itu. Padahal dengan posisimu sebagai juru minuman raja, itu satu posisi yang tinggi. Sudah enak, nyaman, tentram hidupmu, serba terjamin. Kenapa? Apalagi di Yerusalem tidak bisa enak-enakan, harus kerja keras banting tulang. Apalagi dengan adanya banyak perlawanan dari orang-orang yang jahat, Tobias, Sanballat, dan banyak orang lain. Mereka yang menentang pembangunan Yerusalem. Sampai mereka harus membangun dengan satu tangan pegang senjata, satu tangan pegang alat-alat pembangunan. Kerja keras berjaga-jaga. Kenapa? Apa benar si Nehemia ini dia memang cari-cari masalah? Ternyata kalau kita baca dalam Nehemia 2 ayat 12. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku di dalam hatiku. Ternyata rencana itu, kehendak, niat hati itu Tuhan sendiri yang taruh ke dalam hati Nehemia. Tuhan yang taruh kehendak itu. Tidak hanya dalam Nehemia 2 ayat 12 ini. Dalam peristiwa lain dalam Nehemia 7 ayat yang 5. Tuhan katakan, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk. Tuhan sendiri yang menaruh beban tugas itu, niat hati itu ke dalam hati Nehemia supaya dia kerjakan. Untuk apa? Untuk menjalankan rencana Allah untuk Yerusalem. Untuk orang-orang Yahudi yang ada di situ, juga untuk Nehemia sendiri, juga untuk Raja Artasasta yang banyak membantu Nehemia. Untung Nehemia ini dia peka mendengar suara Roh Kudus. Untung Nehemia ini dia mengerti kehendak Allah dan dia mau taat melakukan. Meskipun untuk itu dia harus korban banyak hal. Tuhan sendiri yang taruh rencana itu. Seperti Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik berkehendak
maupun melakukan kesukaannya. Biar ini juga jadi kesukaan kita, supaya kita bisa mengerti, Tuhan, taruh kehendak-Mu dalam hatiku. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa mengerti apa rencana-Mu buat aku. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Contoh yang kedua kita lihat, Daud. Daud cuma ditugaskan sebagai seorang gembala kambing domba. Tapi Daud tetap setia melakukan tugasnya. Meskipun kelihatannya ini tugas kecil, sederhana, remeh. Lain dengan kakak-kakak Daud. Mereka menjadi tentara raja. Wah, ini satu profesi yang keren, yang terhormat, yang dibangga-banggain. Tapi Daud tidak ngomel. Daud tidak marah-marah, tidak ngambek. Dia kerjakan apa yang Tuhan tugaskan. Apa yang orang tuanya tugaskan dengan setia. Dan justru dalam tugas inilah Tuhan memproses Daud. Tuhan mempersiapkan rohani Daud. Tuhan melatih Daud dengan singa yang datang, dengan beruang yang datang. Tuhan melatih Daud untuk berperang. Tuhan melatih Daud untuk sungguh-sungguh berharap Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghadapi segala mara bahaya yang datang kepadanya. Tuhan melatih Daud untuk rendah hati, untuk mendengar pimpinan roh dengan peka. Dan ketika saat persiapan itu Tuhan nilai sudah cukup, Tuhan sendiri yang membawa Daud sampai ke medan peperangan. Tepat pada waktunya ketika si Goliat ini dia berteriak-teriak menghujat Allah Israel. Dan Tuhan taruh itu niat hati di dalam Daud untuk perang melawan Goliat. Meskipun kakak-kakaknya sudah berusaha melemahkan iman Daud, juga Daud, Raja Saul dengan tindakannya bisa melemahkan iman Daud. Tapi Daud dia tahu apa rencana Tuhan mengizinkan dia sampai ke medan peperangan itu. Dan kita tahu cerita akhirnya. Si Daud dia berangkat dari rumah sebagai pengantar makanan, tukang rantangan. Atau kalau istilah modern zaman sekarang sebagai tukang ojek online. Tapi dia pulang ke rumah sebagai pahlawan besar. Pahlawan yang menyelamatkan seluruh bangsa. Dan Daud tetap pegang erat-erat sifat-sifatnya yang baik. Kerendah hatiannya, pengampunannya. Dan begitu banyak sifat-sifat lain yang indah dari Daud ini. Meskipun dia dipuja-puja, dia tetap rendah hati. Bahkan ketika dia sudah jadi raja absolut, Daud tetap mengakui, siapa aku ini Tuhan? Engkau sendiri yang mengangkat aku dari balik kandang domba yang hina, yang berbau tidak enak, berbau busuk. Tuhan angkat sampai naik ke atas tahta raja. Dan Daud tahu dengan pasti apa rencana Tuhan menjadikan dia sebagai raja. Dengan segala kemampuannya, segala kesempatan, segala kekayaan kemuliaannya, Daud tidak pakai seluruhnya untuk membuat angkatan perang yang hebat. Dia tidak memfokuskan segala yang dia miliki untuk membuat pertahanan, untuk mengamankan posisinya sebagai raja. Dia juga tidak pakai semua itu untuk bersenang-senang, tapi dia pakai semua itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu di antaranya untuk menyediakan bahan-bahan untuk membangun bait Allah yang akan dilakukan oleh Salomo anaknya. Oleh karena itu tidak heran kalau Tuhan mencatat dalam Kisah 13 ayat 22, aku telah menemukan Daud, putra Isai, seorang yang sesuai dengan hatiku, yang akan melakukan semua kehendakku. Sebab Daud ini melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kata Kisah 13 ayat 36. Lagi satu contoh. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego dibawa dengan tertawan dari Yerusalem ke Babylon. Sampai di sana mereka terpilih untuk masuk dalam pendidikan supaya bisa bekerja di istana Raja Babel. Dan orang-orang yang terpilih ini sudah ditentukan menunya oleh raja sendiri. Mereka harus makan makanan dari santapan raja, minum anggur seperti anggur yang diminum raja. Wow, lezat itu, pasti enak, tapi haram. Tidak diizinkan oleh peraturan Tuhan. Kita ingat ini masih dalam perjanjian lama, jadi ibadah dilakukan secara jasmani. Bagaimana sikap Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego? Kalau kita lihat kondisi Daniel saat itu,
Posisinya dia sekarang sebagai tawanan di negeri Babil, bukan di negeri Israel lagi. Peraturan yang berlaku jelas peraturannya Babil, bukan peraturan Israel, bukan hukum Taurat lagi seperti dulu di Israel. Sekarang sudah tidak ada lagi imam-imam tua-tua Yahudi yang mengawasi apakah hukum Taurat itu dijalankan atau tidak. Tidak ada. Peraturan raja sudah jelas, termasuk peraturan tentang makanan minuman mereka. Apalagi semua teman-teman yang ikut dalam masa pendidikan 3 tahun itu, ternyata mereka mau makan, tenang-tenang aja tetap makan. Dan kalau akal berbicara, alah percuma mengikuti peraturan hukum Taurat. Mana kenyataannya Allah yang kamu sembah itu tidak bisa melindungi kamu. Buktinya jelas-jelas kamu kalah, kamu jadi tawanan di negeri Babel. Iblis berbisik, udahlah makan aja. Gak ada yang tahu, gak ada yang ngawasin. Ngapain kamu bela nih, ngambil resiko melawan perintah raja. Jangan-jangan nanti kamu yang kena hukuman. Bagaimana sikap Daniel? Daniel 1 ayat 8 mengatakan, adapun Daniel itu sudah berniat di dalam hatinya, terjemahan baru mengatakan berketetapan. Tiada ia mau menajiskan dirinya dengan ayapan daripada persantapan baginda dan dengan air anggur santapan baginda. Kita lihat Daniel pegang erat-erat imannya. Pegang erat-erat apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Hukum-hukum Taurat tetap dia tegakkan, jalankan sungguh-sungguh. Kesetiaan, ketaatannya kepada Tuhan dia pegang erat-erat. Sehingga dengan berani, dia berani menolak itu makanan yang najis. Tidak cuma dalam peristiwa satu ini aja, juga selanjutnya. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego, dia tetap pegang erat-erat hukum Taurat itu. Firman Tuhan itu, meskipun dengan resiko masuk kandang singa, meskipun dengan resiko masuk dalam dapur api, mereka tetap pegang erat-erat. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Rom 10 ayat 11. Janji ini tidak hanya untuk Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego atau mereka-mereka yang di dalam Alkitab saja. Tapi janji ini juga Tuhan berikan untuk setiap kita yang hidup di zaman sekarang yang sulit ini. Oleh karena itu ayo kita lihat bagaimana sih cara memegang erat-erat segala perkara-perkara rohani, segala berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Supaya kita bisa terus pelihara baik-baik, terus kita kerjakan. Supaya akhirnya ini semua bisa berubah jadi mahkota. Kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa pegang erat-erat. Bukan hanya untuk sesaat saja, tapi supaya bisa kita terus pegang secara kontinu. Terus menerus, bahkan makin lama makin kuat. Sampai akhirnya satu saat kalau kita kembali kepada Bapa, semua itu bisa berubah jadi mahkota kemuliaan untuk kita kekal. Yang pertama, kita harus punya mata yang celik. Sehingga kita mengerti betapa berharganya semua yang sudah Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan ke dalam tangan kita itu. Jangan seperti anak kecil tadi. Kalau orang dewasa yang mengerti betapa berharganya emas itu, meskipun cuma kecil, jauh lebih berharga daripada segenggam permen yang menari ini kelihatannya. Demikian juga kalau kita mengerti betapa berharganya segala perkara rohani yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kita itu. Kita akan pegang erat-erat. Kita tidak akan mau menukarkannya dengan segala kesukaan dosa yang sesaat. Kalau kita mengerti ini, kita akan menghargai. Pegang erat-erat, kerjakan sungguh-sungguh. Kita minta Roh Kudus, Tuhan celikkan mata rohaniku. Yang kedua, kita harus bisa mengenali dengan tepat. Ada satu orang, dia pergi ke luar negeri, di sana diajak keliling ke satu tempat, satu toko yang menjual perhiasan. Dia lihat, dia tertarik. Satu perhiasan yang begitu indah, satu permata yang kelihatannya begitu indah. Mahal pun dia bayar, dibeli dengan harga yang mahal, bawa pulang. Ketika sampai rumah dicekkan, ternyata palsu. Rugi, begitu banyak uang. Demikian juga kalau kita tidak bisa mengenali dengan tepat mana rencana Tuhan buat kita dan mana yang bukan.
mana yang asli dari Tuhan dan mana yang palsu, yang ditawarkan oleh iblis yang lihai licik itu, tentu itu rugi buat kita, bahkan bisa-bisa membawa celaka yang berat untuk kita. Karena itu kita minta, Tuhan tolong celikan mataku supaya aku bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Mana-mana yang bisa berubah menjadi mahkota kekal di surga dan mana yang bukan, yang tidak bisa. Karena apa? Tuhan sebenarnya sudah menyediakan begitu banyak rencana-rencana yang indah. Tuhan sudah memberikan kepada kita begitu banyak karunia-karunia rohani. Kalau kita mengenali saja tidak bisa, bagaimana caranya kita bisa menangkap, memegang erat-erat, mengerjakannya sungguh-sungguh? Tidak mungkin. Sehingga akhirnya satu demi satu terlewati, terbuang sia-sia. Sayang sekali. Oleh karena itu, kita lihat gimana sih caranya supaya bisa mengenali dengan tepat. Satu kali ada satu orang tua yang sedang mengajar anaknya matematika. Anak yang masih SMP ini mau ujian matematika. Orang tua ini mengajar, berkali-kali diajar. Rupanya anak ini belum bisa menangkap. Sampai akhirnya orang tua ini dia bilang, aduh seandainya ya aku bisa ambil otakku ini, aku masukkan dalam kepala anakku. Enak, sudah bebas, besok dia bisa kerja dengan baik. Seandainya bapak ini dia sudah insinyur, sudah terlatih, sudah terbiasa menyelesaikan berbagai perhitungan matematika yang jauh lebih sulit, lebih rumit. Kalau dia harus mengerjakan soal-soal SMP, jelas dia bisa kerjakan dengan mudah, cepat, lancar, dan benar. Seandainya dia benar-benar bisa mentransferkan otaknya ke anaknya, anaknya bisa dapat 100 di ujian besok harinya. Tapi sayang tidak bisa. Bapak ini enggak bisa, tapi Tuhan yang kita sembah. Dia bisa transferkan segala macam yang kita butuhkan. Bapak sorgawi itu dia memberi kita penolong, Roh Kudus. Jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita hadapi, Roh Kudus bisa mengajarkan kepada kita, mentransferkan ke dalam hati pikiran kita. Roh Kudus akan membawa ke dalam ingatanmu segala sesuatu yang telah kukatakan. Lagi dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kalau kita bisa peka mendengar suara Roh Kudus, kita bisa peka jalan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kemampuan kita akan meningkat dengan sangat tinggi. Lebih tinggi dari anak SMP tadi. Jadi yang pertama kita harus peka mendengar suara Roh Kudus. Yang kedua, belajar taat sepenuhnya. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, sudah menunjukkan, mengingatkan sesuatu kepada kita, maka selanjutnya adalah tugas kita, bagian kita untuk melakukan apa yang sudah Roh Kudus katakan tadi. Dan kalau kita mau melakukan, mau taat sepenuhnya, maka Roh Kudus akan berbicara lagi, menunjukkan step berikutnya. Demikian seterusnya, kalau kita taat, Roh Kudus bicara lagi. Kasih step berikutnya, step by step, sampai akhirnya masalah itu selesai. Persoalan itu selesai dengan baik dan benar. Meskipun untuk menaati sepenuh apa yang Tuhan suruh itu harus dengan banyak pengorbanan. Berbagai macam pengorbanan, baik tenaga, biaya, pemikiran, mungkin juga perasaan hati, waktu dan lain sebagainya. Tapi tetap harus kita lakukan. Tanpa pengorbanan tidak ada ketaatan penuh. Dan kalau kita mengerti, semua yang kita korbankan karena Tuhan, satu kali kelak itu akan jadi mahkota kekal untuk kita. Selanjutnya kita mau melihat bagaimana cara memegang erat-erat semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dunia ini ada beberapa mahkota, piala yang tidak diberikan untuk jadi hak milik selama-lamanya kepada pemenang itu. Contohnya seperti piala Thomas, piala Uber, cuma dipinjami 2 tahun. Piala World Cup cuma dipinjami 4 tahun. Juga mahkotanya Miss Dunia, Miss apa, cuma dipinjami 1 tahun. Kalau jangka waktu itu sudah habis,
1, 2, 4 tahun itu habis. Mau tidak mau, senang tidak senang, piala itu diambil dari orang itu dan diberikan kepada pemenang periode berikutnya. Jadi cuma ada satu jangka waktu dipinjami. Karena itu disebut piala bergilir. Padahal untuk piala bergilir ini ada begitu banyak orang. Mau bersusah payah, berjuang keras, berlatih untuk bisa mendapatkan piala bergilir ini. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Dan setiap orang yang berjuang untuk kemahiran itu menahan diri dalam segala hal. Dan mereka berbuat demikian itu untuk mendapatkan mahkota yang fana. Tetapi kita untuk yang abadi. Untuk mahkota yang sebentar. Cuma 1-2 tahun itu aja. Orang-orang ini mau menahan diri mati-matian. Mungkin biasanya suka rujak, suka gado-gado. Kalau mau bertanding tidak berani mereka makan rujak. Bisa-bisa sakit perut, batal, tidak jadi bertanding. Mereka mau menahan diri dalam segala hal. Apalagi kita. Untuk satu mahkota yang abadi yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Apa kita tidak mau menahan diri dalam segala hal? Cara yang selanjutnya, Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa-dosa yang mudah menjerat kita, dan marilah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang sudah diatur di hadapan kita. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan, berlari. Tuhan mau kita berlari dalam perlombaan yang sudah Tuhan atur di hadapan kita. Untuk mudahnya, kalau kita lihat gambar ini gambaran yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang pelari, seorang atlet yang sedang berada di dalam gelanggang perlombaan. Mereka akan berlari sekuat tenaga supaya bisa mencapai gelar juara, mendapatkan mahkota itu. Ini gambaran Tuhan untuk kita, seorang pelari. Tuhan tidak menggambarkan kita sebagai seorang yang sedang bersantai, duduk di tepi pantai, melihat percikan ombak, menghitung berapa burung yang terbang melintas di depan kita. Bukan sama sekali. Tapi justru dalam kondisi yang bertentangan 180 derajat. Sebagai seorang pelari yang bekerja keras, berjuang keras-keras. Kenapa? Ini akan menentukan cara hidup kita. Ini akan menentukan bagaimana cara kita mengisi hari-hari umur hidup kita ini. Bukan Tuhan itu jahat, tidak boleh bersantai, harus kerja terus. Enggak, boleh bersantai secukupnya. Tapi jangan terus-terus santai, jangan terus mau bermalas-malas aja. Mengapa? Orang yang terus-menerus mau bersantai akan mudah jadi lengah. Seperti si Nuh tadi. Lupa akan posisinya kalau dia adalah seorang pelari yang sedang berlomba, berjuang di dalam gelanggang pertandingan. Padahal perlombaan itu sudah Tuhan tetapkan di hadapan kita. Sudah Tuhan atur di depan kita. Dalam perjanjian baru dan perjanjian lama dikatakan sudah diwajibkan. Tuhan wajibkan di hadapan kita. Oleh karena itu 1 Korintus 9:24 sekali lagi Paulus menasihatkan kita. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka yang berlari di dalam satu pertandingan, semuanya berlari. Tapi hanya seorang yang mendapat hadiah. Berlarilah sedemikian supaya kamu dapat memperolehnya. Sekali lagi Paulus ingatkan kepada kita, ayo berlari, ingat posisimu. Kita sedang dalam pertandingan yang sudah Tuhan atur di depan kita. Ada satu mahkota yang harus kita perjuangkan. Kalau ini mau kita lakukan. Satu kali kelak kalau kita menghadap kepada Bapa. Satu kali kelak kalau kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Bapa. Kita bisa berkata seperti yang Paulus katakan. Saya sudah bergumul dengan pergumulan yang baik. Saya sudah menyelesaikan bagian saya. Saya sudah memelihara iman. Biar ini juga yang jadi kerinduan kita. Kita lakukan semua bagian kita. Semua yang Tuhan sudah serahkan, percayakan kepada kita. Kita lakukan, kita kerjakan sungguh-sungguh. Agar satu kali kelak kita boleh diterima dalam kerajaan Bapa. Selanjutnya, bagaimana cara pegang yang erat-erat? Kalau tadi kita perhatikan para pelari-pelari itu, kenapa sih para pelari itu nggak laki, nggak perempuan? Kenapa mereka kok nggak mau pakai jas?
yang gagah rapi, lengkap dengan dasi kupu, sepatu kulitnya, atau mungkin yang perempuan-perempuan, kenapa sih kok nggak pakai dress yang cantik-cantik seperti princess di dalam dongeng? Secara jasmani kita tahu, jelas tidak. Karena semua ini justru akan membebani mereka. Jangan-jangan membelit mereka sehingga mereka jatuh tidak bisa berlari. Demikian juga secara rohani. Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 1, sebab kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi-saksi yang seperti awan. Marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa-dosa yang mudah menjerat kita. Tuhan mau kita menanggalkan segala beban, segala dosa yang masih ada. Meskipun mungkin tersembunyi, tidak kelihatan oleh siapapun, tidak diketahui oleh pendeta kita. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tidak ingin ada beban yang memberati langkah kaki kita. Yang namanya beban, itu jelas satu tanggungan yang berat, yang harus dibawa, mungkin dipikul, atau harus dilakukan. Beban itu membuat seseorang tidak bisa berjalan dengan ringkan, apalagi berlari. Susah, sulit. Oleh karena itu Tuhan berkata, datanglah kepadaku semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan perhentian kepadamu. Matius 11:28. Tuhan sudah berikan solusinya. Serahkan beban itu kepada Tuhan. Kita lakukan seberapa banyak bagian kita. Seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sisanya yang di luar kemampuan kita, kembalikan pada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Kalau kita mau serahkan beban-beban berat itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kelegaan, perhentian, sehingga kita bisa berlari dengan cepat menuju sasaran yang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Meskipun beban itu tidak selalu berarti dosa, tapi kadang-kadang beban itu bisa membuat seseorang bereaksi yang salah, bereaksi yang dosa. Akhirnya jadi dosa juga. Oleh karena itu serahkan, kasihkan itu semua kepada Tuhan. Apalagi dosa. Dosa itu mengikat, menjerat seseorang. Sehingga dia tidak bisa memegang baik-baik apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Dia tidak bisa mengerjakan rencana-rencana yang sudah Tuhan letakkan, Tuhan atur di depannya. Tuhan gak mau ini. Oleh karena itu 1 Yahya 1 ayat 9 mengatakan, kalau kita mau mengaku segala dosa kita, maka Dia yang setia dan adil itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita, menyucikan kita dari segala macam dosa-dosa ketidakbenaran itu. Ini yang Tuhan mau, akui. Bertobat sungguh-sungguh bereskan. Tuhan akan melepaskan kita dari segala ikatan dosa itu. Supaya kita bisa berlari secepat-cepatnya. Mengejar segala ketinggalan di masa lalu. Selanjutnya cara yang keenam. Tekun. Ini yang Tuhan minta. Ibrani 10 ayat 36 sampai 37 mengatakan. Sebab kamu perlu tekun. Supaya sesudah melakukan kehendak Allah. Kamu boleh menerima perjanjian itu. Sebab hanya seketika lagi, maka Ia yang akan datang itu akan tiba dengan tidak menundanya. Ini yang Tuhan katakan. Meskipun beberapa banyak orang bilang, Tuhan kok lama sih Tuhan? Tidak kelihatan hasilnya, aku pegang sungguh-sungguh kesucianku, ketaatan, kesetiaanku. Tidak kelihatan hasilnya, tidak kelihatan mahkotanya. Kok lama sih Tuhan? Tuhan bilang tetap tekun. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan mudah menyerah dan berputus asa. Tuhan minta kita tekun. Tidak lama Tuhan bilang. Tidak lama hanya sementara kita masih hidup di dunia ini. Bahkan Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Malam akan datang apabila seorang pun tidak dapat bekerja. Ada waktunya. Selama masih siang, selama malam itu belum datang. Ada waktunya, mungkin orang itu belum mati, masih hidup. Tapi karena sesuatu hal, dia tidak bisa lagi mengerjakan rencana yang Tuhan berikan kepada dia. Mungkin dia sakit, atau mungkin dia sudah tidak menjabat satu jabatan, tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, tidak punya kesempatan lagi
untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Hilang kesempatannya, hilang kemampuannya. Malam itu datang. Oleh karena itu, selama sekarang kita masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Selama masih siang hari buat kita masing-masing, ayo kita kerjakan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita mau mengerjakan bagian kita, Tuhan pun akan mengerjakan bagian Tuhan. Tuhan akan berikan semua fasilitas yang kita butuhkan. Tuhan akan atur sikon, orang-orang pejabat, apapun, bahkan alam ini Tuhan bisa atur. Mungkin kelihatannya langit tidak selalu biru, pintu tidak selalu terbuka. Tapi kalau kita percaya, ada Tuhan yang membantu menolong kita. Di balik segala itu, ada satu rencana yang indah yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Selanjutnya, kalau kita lihat pelari-pelari ini yang sedang berlomba di dalam gelanggang perlombaan ini, diberi lintasan-lintasan, batas lintasan dengan gambar garisan-garisan putih itu. Pelari-pelari ini tidak boleh keluar dari batas lintasannya. Kalau keluar bisa kena diskualifikasi. Demikian juga secara rohani. Ada peraturan yang berlaku. 2 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, dan jikalau seorang berlomba di dalam pertandingan, ia tidak diberi mahkota kecuali ia berlomba menurut peraturannya. Jadi jelas ada peraturannya. Ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang harus ditaati sepenuh. Jangan seperti Nadab dan Abihu ini. Mau seenaknya saja, tidak mau menurut peraturan yang dari Tuhan. Nanti kena diskualifikasi dari Tuhan. Apa aturannya? Filipi 2 ayat 16 mengatakan, sambil memegang firman kehidupan, supaya saya boleh bersuka cita pada hari Kristus. Sebab saya tidak berlari dengan sia-sia dan tidak berusaha dengan sia-sia. Semua peraturan itu sudah Tuhan tuliskan dengan lengkap di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Jelas lengkap. Ini yang harus kita ikuti. Biar peraturan firman Tuhan itu jadi seperti garis batas lintasan. Jangan dilanggar, jangan ditabrak. Supaya kita bisa berlari dengan tidak sia-sia dan mendapatkan mahkota itu. Selanjutnya yang ke-8, siap setiap saat. Berkali-kali Tuhan sudah katakan kepada kita, lihat, aku datang segera. Segera datang, tidak akan diperlambatkan, tidak akan ditunda-tunda. Dalam banyak ayat Tuhan sudah mengatakan, aku akan datang dengan segera. Matius 24 ayat 46 sampai 47 mengatakan, berbahagialah hamba itu yang apabila tuannya tiba didapati sedang berbuat demikian. Tuhan katakan berbahagialah orang-orang hamba-hambaku. Kalau sewaktu-waktu Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sedang memegang erat-erat kesetiaan kita, kesucian kita, pelayanan kita, dan segala yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Termasuk juga salib kita yang kelihatannya berat, tidak enak. Tetap kita pegang erat-erat. Sedang kita kerjakan sungguh-sungguh. Berbahagialah. Tuhan akan bilang seperti hamba tadi, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Jangan sampai kalau sewaktu-waktu Tuhan datang, kita kedapatan sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Atau seperti yang Galati 3 ayat 3 katakan, sedemikian bodohkah kamu? Kamu sudah mulai di dalam roh, sekarang kamu hendak mengakhiri di dalam daging. Jangan sampai pada waktu Tuhan datang, kedapatan kita sedang lengah. Kita lepaskan apa-apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semua beban tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita itu kita lepaskan, tidak dikerjakan. Sehingga akhirnya mahkota yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan untuk kita itu diambil dan diberikan kepada orang lain. Jangan sampai ini terjadi. Biar kita meniru teladan dari putra manusia Yesus yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat ke-7. Aku telah datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Ini yang Tuhan, yang putra manusia Yesus teladankan kepada kita. Juga seperti Daud dalam Mazmur 40 ayat 9 katakan, aku suka berbuat kehendak-Mu ya Allahku. Berbuat kehendak Tuhan itu jadi kesukaan dari Daud. Jadi hobi dari Daud.
Dan kalau kita mau melakukan bagian kita, maka Tuhan pun tidak akan pernah lalai melakukan bagiannya. Tuhan sendiri yang akan menopang, menolong, membantu kita, menyediakan segala fasilitas yang kita perlukan, kita butuhkan untuk melakukan segala rencana-rencana yang sudah Tuhan atur di depan kita. Dan ini tidak akan percuma, tidak ada satupun yang terbuang dengan sia-sia. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, dan apa yang tidak timbul dalam hati manusia, telah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Untuk setiap kita yang mengasihi Allah, untuk setiap kita yang mau memegang baik-baik semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk setiap kita yang mau mengerjakan sungguh-sungguh semua rencana Tuhan yang Tuhan sudah atur di depan kita. Dan sebagai penutup, jangan tukarkan surga dengan apapun juga. Baik itu keselamatan jiwa kita, iman percaya kita, salib yang Tuhan tanggungkan ke atas kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, jangan tukarkan dengan apapun yang dunia ini tawarkan. Kita percaya tidak ada satupun yang kita perbuat akan sia-sia. Ada satu pahala yang terlalu besar. Ada satu kemuliaan yang terlalu besar yang menunggu kita di surga. Mari kita mau menyanyikan lagu dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus ingatkan kami supaya kami terus tidak berlelah mengerjakan semua rencana-rencana yang sudah Tuhan letakkan di depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat begitu banyak rencana yang indah untuk setiap kami, untuk masing-masing kami Tuhan. Tolong Roh Kudus, tolong kami terus supaya kami bisa tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tolong Roh Kudus Engkau berbicara lebih jelas lagi, memimpin, menolong kami, sehingga kami boleh terus memegang apa yang kami telah terima dari Engkau.
supaya kami bisa terus mengerti kehendak-Mu dan melakukan segala rencana-Mu. Terima kasih Bapa, selama kami masih hidup, selagi hari masih siang, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bekerja untuk Engkau. Kami mau mengerjakan keselamatan kami Bapa, supaya satu kali kelak, kalau kami boleh kembali kepada Engkau, kami boleh menerima semua yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Pahala, mahkota, kemuliaan yang kekal selama-lamanya di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami mohonkan berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, limpah dengan karunia dan buah-buah roh, limpah turun ke atas setiap kami, mulai hari ini sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Hei, mau kemana? Kok udah rapi aja? Mau ibadah lah, udah sore nih. Hah? Pergi ibadah? Iya, kan per tanggal 8 Mei kita sudah bisa ibadah secara offline. Serius? Gimana tuh? Jadi kita udah boleh ikutan? Boleh, dengan syarat usia di atas 15 tahun dan dalam kondisi sehat. Tidak sakit seperti batuk, demam, pilek, flu, dan penyakit-penyakit bawaan lainnya. Selain itu, juga tidak mengalami kontak langsung dengan penderita COVID-19 selama 2 minggu terakhir. Protokolnya gimana nih? Aman, sudah disesuaikan dengan standar pemerintah. Ruangan akan disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Wajib menggunakan masker dan akan ada pengecekan suhu tubuh. Selain itu, hand sanitizer juga sudah disiapkan. Selain itu, tempat duduk juga akan diatur sehingga ada social distancing dan dibatasi maksimum 50% dari kapasitas gedung. Wah, kalau gitu oke deh. Aku siap-siap dulu ah. Tunggu dulu, udah daftar belum? Daftar? Iya, karena jumlah peserta dibatasi. Oleh karena itu, daftar dulu di link di bawah ini. Apabila saudara mengalami kesulitan, dapat menghubungi ketua PS masing-masing atau kontak nomor yang ada di bawah ini. Segera daftar ya, karena kuotanya terbatas. Wah, oke. Makasih ya infonya. God bless. God bless you. Stay safe, stay healthy, and stay with Jesus. Dadah. See you. Shalom Jemaat Kaum Muda Gereja Bukit Zaitun. Jangan lupa, start 8 Mei 2021, Kaum Muda akan melaksanakan ibadah dengan sistem hybrid. Yaitu, kita akan melaksanakan ibadah secara onsite, namun tetap dapat diakses melalui online, yaitu melalui YouTube @KAP-GBZ. Saya mau ajak buat saudara semua kaum muda agar dapat bergabung dalam ibadah premier kali ini. Juga orang tua bisa mendorong anak-anaknya untuk juga bisa join bersama-sama kita. Saya tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.